Nah, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah Al-Quran yaitu kalamullah atau ucapannya Allah yang diturunkan. 3, 4, 3, 2, 1, open the book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat daring dimanapun kalian berada, khususnya pada Open the Book Global School Daring di MTS Global Ar-Rahmah Gebang Kulon. Dengan ini saya akan menjelaskan atau akan membawakan materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kalian kelas 7 yang baru masuk di MTS Global Ar-Rahmah. Kita bersama-sama untuk mempelajari pelajaran secara daring ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk mengetahui, untuk memahami, dan untuk sama-sama belajar dan mencapai tujuan yang kita capai. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama untuk berdoa bersama. Saya awali berdoa dimulai. Oke, selesai. Sebelum kita mulai belajar, saya akan memberikan apresiasi kepada kalian semua yang lulus SD atau MI. Selamat memulai sekolah baru di MTS atau di Madrasah Sanawiyah yang pada kali ini di MTS Global Al-Rahmah. Semoga bisa mengikuti materi atau pembelajaran dalam tiap-tiap tahapannya. Nah, untuk materi di Al-Quran Hadis ini, apa saja yang akan kalian pelajari? Mari kita sama-sama lihat di samping ini. Oke, yang pertama, nanti kita akan sama-sama mempelajari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Kemudian pada bab 2 atau tema 2, ada kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ku teguhkan imanku dengan ibadah. Oke, bab pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ini akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Ada link pada deskripsi di video bawah ini, tinggal kalian download atau tinggal kalian lihat. Saya akan bersama-sama mengajak kalian untuk mendengarkan ilustrasi sebagai berikut. Ilustrasi yang pertama adalah keluarga Pak Darman, terdiri dari istri dan kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ada satu keluarga mempunyai satu anak yang masih sekolah SD, sebagaimana kalian waktu itu SD. Dan satu anak lagi sekolah di SMP. Keduanya tidak pernah membantah ayah dan ibunya, apalagi membentaknya. Gak boleh. Begitu pula Pak Darman dan istrinya, bapaknya atau orang tuanya, sangat mencintai kedua anak tersebut. Membimbingnya dan selalu mengingatkan jika mereka bersalah dengan penuh bijaksana dan tetap berpedoman dengan yang sesuai Al-Quran dan hadis. Keluarga mereka menjalankan kehidupan dengan damai dan penuh kebahagiaan. Meski beberapa kesulitan telah mereka lalui, namun dengan ketakwaan dan kesabarannya, mereka dapat melaluinya dengan lancar. Artinya, ilustrasi yang pertama tadi sebagai contoh ilustrasi keluarga yang bahagia, yang sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, ilustrasi yang kedua. Arman, salah satu anak,
beberapa hari ini tidak pulang ke rumahnya. Arman merasakan bahwa ayah dan ibunya tidak menyayanginya karena mereka terlalu sibuk dalam urusan pekerjaannya. Ayah berangkat tiap hari ke kantor, kemudian pulangnya larut malam. Begitupun ibunya sama, pergi bekerja, ketika pulang larut malam, sehingga si Arman ini tidak pernah melalui atau tidak pernah merasakan kebersamaan dalam setiap harinya di rumah, kecuali hari Minggu. Terkadang pun hari Minggu menjadikan sesuatu lembur dalam pekerjaan, sehingga sama sekali keluarga tersebut tidak pernah bertemu atau tidak pernah berkumpul. Hingga akhirnya ayah dan ibunya mendapatkan kabar berita penangkapan anaknya si Arman oleh kepolisian karena ia terlibat dalam pengedaran narkoba. Karena merasa benar, ayahnya menyalahkan ibunya. Begitupun sebaliknya, ibunya merasa benar dan menyalahkan ayahnya. Sehingga kasus Arman ini menjadikan hubungan ayah dan ibunya memburuk. Dan akhirnya mereka bercerai. Nah, dua ilustrasi yang tadi Bapak bacakan, kalian bisa memperhatikannya. Satu, hubungan keluarga yang baik, rukun, damai, tentram. Kemudian satu keluarga sebaliknya, jarang bertemu, jarang berkumpul, sibuk pada masing-masing dunianya, sehingga anaknya kurang kasih sayang terhadap orang tuanya. Mari kita sama-sama untuk merumuskan atau merenungkan kedua ilustrasi tersebut. Kemudian kalian gali dalam pikirannya terhadap ilustrasi tersebut dan kamu benakkan dalam kolom pertanyaan di samping ini. Nanti di situ ada kata tanya, kemudian kalimat tanya terhadap kedua keluarga yang tadi dibacakan. Mungkin kalian bisa menanyakan, Pak Arman, apa saja kegiatannya atau bagaimana perasaan kedua orang tuanya? Berarti kan nanti kata tanyanya bagaimana. Kemudian kalimat tanyanya bagaimana perasaan kedua orang tua ketika merasakan atau ketika mendengarkan berita anaknya yang tertangkap polisi. Atau pada ilustrasi yang pertama, contoh pertanyaannya, apakah keluarga Pak Darman itu ada sesuatu khusus yang dilakukan sehingga menjadi keluarga yang tentram, baik-baik saja. Kemudian setelah kalian mempelajari ilustrasi, mari kita sama-sama untuk membahas pengertian Al-Quran dan pengertian Al-Hadis. Yang pertama, kita dengarkan latar belakang ini. Keberadaan manusia sebagai khalifah di bumi ini tentu tidak lepas dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Tentu dalam menjalankan kewajibannya, kendala dan masalah pasti ada atau pasti akan kita dapati. Kemampuan manusia yang terbatas pasti akan menjadi inti permasalahan, apakah mereka akan mampu melewatinya atau sebaliknya. Dalam ujian kehidupan ini berbagai macam ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, semata-mata apakah kita kuat menjalankannya atau sebaliknya. Maka dalam hal ini setiap manusia akan membutuhkan pedoman hidup atau pegangan hidup yang akan menuntunnya pada jalan yang lurus. Al-Quran dan hadis akan menjadikan perjalanan hidup kita semua atau manusia menjadi kehidupan yang terarah dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Bagian A,
bisa kalian lihat di samping ini adalah pengertian Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti atau yang artinya membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang ada dibuktikan dengan, pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu artinya. Sebagaimana kita juga sama. Kadang apa yang kita baca ini di Al-Quran nggak tahu artinya, tetapi menikmati dengan rasa indah, dengan rasa semangat membaca Al-Quran. Inilah keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, diatur tata cara bacanya, panjang pendeknya, kemudian apakah dibaca wakof atau wasol, ataukah tipis atau tebal bacanya, sampai pada etika membacanya pun diatur sedemikian pula oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, Al-Quran disusun, dipelajari kata dan kosaknya dan juga makna kandungannya. Apalagi Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang mempunyai beberapa kandungan atau isi kandungan. Kalau dalam bahasa Arab namanya tafsir, yang dikehendaki bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para ulama ahli kitab atau ulama ahli mufassirin. Nah, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah Al-Quran yaitu kalamullah atau ucapannya Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, yang untuk pedoman hidup kepada manusia tentunya, dan nanti ditambah sebagai bacaan sah dalam sholat atau dan sebagai mukjizat para rasul. Jadi harus lengkap ketika mendefinisikan Al-Quran. Saya ulang, kalamullah atau ucapannya Allah, firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk pedoman hidup manusia, juga sebagai bacaan sah dalam sholat dan atau sebagai mukjizat para rasul. Kenapa harus ditambah seperti itu? Untuk membedakan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Nanti penjelasannya di bab berikutnya. Dari kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi, mengandung firman Allah, ya, yang turun secara berangsur-angsur, tidak sekaligus, jadi sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Walaupun turun pertama Al-Quran itu bukan Al-Fatihah, melainkan surat Iqra atau Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yang menyusun tersebut juga bukan pada zaman Nabi Muhammad, tetapi pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Sehingga mushaf Al-Quran disebut dengan mushaf Utsmani. Seperti itu. Tentunya membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti. Hujjah itu penguat atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara
tidak rubah sedikit pun, tidak ada yang mengganti satu huruf atau harokat atau titiknya. Kalau dalam bahasa Arab ada titik-titiknya, itu pun tidak ada, tetap utuh dari zaman ke zaman. Dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi yang lain dengan tulisan maupun lisan. Nah, itu sedikit tentang pengertian Al-Quran yang bisa kalian pelajari. Kemudian kita menginjak ke pengertian Al-Hadis. Hadis biasa juga dimaknani sebagai sunnah. Selain Al-Quran, pedoman umat bagi umat Islam atau pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amaraini lan tadullu abadan ma ing tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati wa rasulih. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul." Maksudnya sunnah Rasul itu berarti al-hadis. Kemudian kita memasuki pengertian al-hadis. Hadis apa sih? Hadis itu berasal dari kata hadatsa yang berarti baru, anyar. Peristiwa muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap. Ya, saya ulang. Hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau biasa disebut takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in sampai sekarang para kiai, para ustadz. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, kebiasaan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, para ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Pelajaran pada pertemuan yang pertama mungkin cukup sampai di sini. Yang penting kalian pegang kedua tadi. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, pengertian Al-Hadis. Keduanya menjadi pedoman hidup kalian dan kita semua. Sebagaimana ilustrasi yang sudah Bapak bacakan, kedua keluarga tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Semata-mata karena apa? Satu, berpegang atau berpedoman terhadap Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang dua, tidak berpegang atau berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga hari-hari kita selalu menyenangkan, dan jangan lupa
mematuhi protokol kesehatan, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa juga bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.